pembelajaran yang kedua kita lanjutkan sesuai dengan kesepakatan yang kemarin. Untuk yang kedua itu penampilan dari Ibu Vinda, ya. Kepada Ibu Vinda dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Noven. Oke, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak semuanya. Pada hari ini Vinda akan menampilkan Vinda hari ini mengajar di kelas 5 itu Bu. Di tema 9 nanti subtema 3 pembelajaran ke-1. Jadi nanti mohon bantuannya kepada ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Kita mulai aja lagi Bu Noven. Oke, lanjut Bu Vinda. Oke. Sebentar. Udah kelihatan Bu Noven? Sudah Bu Vinda. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan, Nak? Sudah Bu. Udah kenyang perutnya? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sarapan itu penting ya anak-anak ibu, karena dengan sarapan nanti anak ibu punya tenaga. Jadi kalau kita punya tenaga, kita semangat untuk belajar. Semangat untuk belajarnya, Nak? Semangat Bu. Alhamdulillah. Oke anak-anak ibu, seperti biasanya ibu selalu mengingatkan karena kita masih dalam masa pandemi, anak-anak ibu selalu terapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan 3M. Apa itu 3M, Nak? Menjaga jarak, Cuci tangan, memakai masker. menjaga jarak, Memakai masker, menjaga jarak, apa lagi? Mencuci tangan pakai sabun. Oke. Nah hari ini bagaimana perasaannya? Senang nggak anak-anak ibu? Karena kemarin sudah panjang liburnya ya. Kita libur lebaran merayakan. Apa kita kemana? Merayakan apa? Minal wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama ya Nak. Oke, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu sebelum belajar. Ada anak-anak ibu yang bisa memimpin doanya? Tunjuk tangan siapa? Noven ketua kelas Bu. Oke. Ayo Noven, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Ya Bu. Baiklah teman-teman, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Noven sudah menolong Ibu membantu teman-teman untuk memimpin doa. Nah, anak-anak Ibu, ya, anak-anak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mau belajar, kita berdoa dulu, ya Nak ya. Mau makan, kita berdoa dulu. Mau masuk rumah, kita juga berdoa dulu. Mau masuk masjid, kita juga berdoa terlebih dahulu. Karena berdoa itu adalah salah satu ucapan syukur kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya, bagus, kepada Allah. Oke, kita lanjut. Ibu mau mengabsennya dulu.
Hadir semuanya anak-anak ibu ini? Alhamdulillah, Bu. Hadir, alhamdulillah sehat semuanya ya. Karena kemarin THR banyak dapatnya, iya nak? Banyak dapat THR nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Iya. Oke, setelah ibu absen, alhamdulillah semuanya hadir. Kita lanjut. Seperti biasa, kebiasaan kita sebelum belajar yaitu membaca 15 menit. Silakan anak-anak ibu cari buku di sudut ruang bacanya, ya. Nanti pilih salah satu buku. Nah, setelah membaca nanti ibu akan tunjuk salah satu apa kesimpulan yang anak-anak ibu baca bukunya nanti kan. Nah, nanti apa kesimpulannya kasih tahu ke ibu dan teman-teman lainnya, oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah selesai 15 menit kita membaca. Nah, ada yang bisa berani untuk menunjuk, untuk mengemukakan pendapatnya apa yang dibaca tadi selama 15 menit. Yo, siapa yang berani? Kesimpulan sedikit saja, baca buku apa tadi? Terus apa isi bukunya? Apa isi bacaannya? Buku Maling Kundang, Bu. Buku Maling Kundang, Maya. Oke, apa ceritanya tadi, Maya? Kalau kita tidak boleh melawan orang tua, Bu. Bagus, itu pesan moralnya ya, Maya ya. Nah, Ya, jadi Bu. kita kalau ke orang tua, orang yang lebih dewasa daripada kita, nah itu harus kita dengarkan. Apalagi kita orang Minang, ya nak? Nah, Ya, Bu. kenal ya dengan nama Katonan Ampe? Kenal, Bu. Tahu ya? Bu. Ah, Tahu, tahu. Bu. Ada Kato, Mandaki, Mandaki. Ada kata apa lagi? Manurun, Apa lagi? Mandata, Ya. Maler, Alhamdulillah. Lereng. Berarti masih ingat anak-anak ibu dengan pelajarannya ya, pelajaran sebelumnya. Oke, anak ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Nah, lagu wajib yaitu judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Apa anak ibu lagunya nak? Tahu. Oke, ibu dengarkan musiknya. Nah, jadi ini cuma musiknya saja. Kita nyanyikan sama-sama. Lihat videonya yang di depan ya nak ya. Nah, sama-sama nanti kita mulainya. Oke? satu bangsa, satu bangsa, tanah pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita dari Sabang sampai Merauke anak ya. Nah, kita majemuk, bangsa yang majemuk, bangsa yang banyak sekali budayanya, ya nak? Agamanya, adat istiadat harus bersatu. Oke anak ibu, hari ini, nah tujuan kita akan belajar. Nah, di mana tujuan pembelajarannya hari ini adalah anak-anak ibu nanti akan mengamati benda-benda di lingkungan sekitar. Nah, nanti anak ibu bisa nanti mengelompokkan mana benda yang tergolong unsur, mana benda yang tergolong senyawa. Nah, setelah itu nanti ibu akan menampilkan sebuah iklan ya, contoh-contoh iklan. Nanti anak ibu bisa menjelaskan apa tujuan iklannya, apa ciri-ciri iklannya, terus apa nanti bentuk-bentuk iklan itu apa saja nantinya. Nah, nanti yang terakhir nanti kegiatan kita adalah kemarin anak ibu suruh bawa apa? Ibu suruh bawa buku gambar, terus apa lagi?
Ada pewarna ya. Nah, ya. Kita nanti akan membuat sebuah iklan. Nah, sebuah iklan nanti. Iklan kolom namanya. Iklan kolom pada media cetak. Oke, anak-anak Ibu, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, kita lihat ya, anak Ibu. Ibu akan menampilkan beberapa gambar ke depan. Ada kelihatan? Ini gambar apa ini, Nak? Gambar emas batang, Bu. Ada kotak. Kotaknya kuning. Ya, mengkilap. Apa kira-kira itu? Emas batangan, Bu. Emas, bagus. Emas batangan. Lalu selanjutnya ini gambar apa, Nak? Perak, Bu. Gambar perak, bagus. Nah, ini gambar apa nih, Nak? Pipa, Bu. Iya, iya, pipa besi ya, Nak ya. Ah, bagus. Ini apa lagi, Nak? Itu apa itu, Bu? Ini apa ya? Apa? Ini karena kita lihat peralatan rumah tangga mama kita kalau di rumah. Aluminium, Bu. Pintar, bagus. Nah, ini gambar apa ini? Ini seng, Seng, Bu, seng. Seng, Bu. Oke. Itu ada di sekitar anak-anak Ibu semuanya kan? Ada, Bu. Ada di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah ada. Sekarang ini yang di tangan Ibu. Ini gambar apa ya? Apa itu ya? Ini apa ya? Ini kalau kamu mau bikin teh, mau bikin kopi. Nah, pakai ini apa nih? Gula, Itu gula itu, Bu. Bagus. Kalau ini gambar apa nih, Nak? Nah, Garam. garam. Bagus. Oke. Nah, ini pernah enggak lihat gambar yang ini, Nak? Untuk buat kue itu, Bu. Buat kue. Iya. Nah, ini yang Bu pegang nih gambar apa nih? air putih. Air, iya. Air juga. Bagus. Nah, kalau nanti airnya sudah Ibu campur dengan kopi, ya ini dia gambarnya, Nak. Air apa tuh? Air kopi ini, Bu. Kopi. Nah, kalau airnya Ibu campur dengan ini, dengan teh. Air Ini es jadinya, Bu. aduh, jadi haus kita ya, Nak ya. Nah, dari semua sekian gambar, sekian benda yang sudah Ibu tunjukkan ke anak Ibu, ingat nggak kita ini belajar tentang apa ini ya? Nah, pelajaran subtema 1, subtema 2 kemarin kita belajar tentang zat Campuran. Zat Iya, bagus. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Pintar anak Ibu. Sekarang siapa yang tahu ya? Masih ingat nggak apa sih itu zat tunggal dan zat campuran itu? Yo, siapa yang berani? Gak apa-apa salah. Kalau salah kita kan belajar. Ya, Nak? Iya, Nak. Siapa yang berani? Zat tunggal tuh belum ada dicampur-campur, Bu. Ah, bagus Maya. Kalau zat tunggal tuh belum ada dicampur-campur. Kalau zat campuran? Udah dicampur sama yang lain. Udah dicampur dengan yang lain. Pintar. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Nah, oke. Kalau tidak ada, berarti benar tadi ya yang dikemukakan oleh anak Ibu. Kalau zat tunggal itu dia cuma materinya, bendanya cuma sendiri, dia berdiri sendiri saja, enggak? Itu zat tunggal. Kalau zat campuran sudah dicampur, misalnya tadi. Kalau zat tunggal apa contohnya? Air putih. Ada air. Ini air aja kan, Nak? Ada bercampur nih, Nak? Enggak. Tidak. Berarti ini zat tunggal. Tapi nanti kalau air ini Ibu campur dengan gula. Itu udah zat tunggal namanya. Zat tunggal namanya tuh, Nak? Campuran. Sudah campuran. Bagus. Ya. Berarti zat campuran itu zat yang sudah dicampur dengan gabungan dari beberapa zat tunggal. Bagus, anak Ibu. Nah, sekarang, ini Ibu. Ibu akan memberikan, tahukah anak-anak Ibu? Ternyata zat tunggal itu, Nak, ada pula golongannya, Nak. Ada pula jenisnya. Ada namanya unsur, ada namanya senyawa. Pernah nggak anak-anak Ibu dengar ini, Nak? Belum, Bu. Belum? Oke. Bisakah anak-anak Ibu membedakannya? Enggak, Bu.
Enggak. Oke. Nah, ini yang akan kita pecahkan hari ini. Nanti setelah anak ibu melihat video, nah ini nanti ibu akan menayangkan sebuah video. Lalu setelah buat anak-anak ibu nanti akan ibu bagi dalam beberapa kelompok. Anak ibu harus bekerja di dalam kelompok, diskusi dalam kelompok dan bekerja sama. Nah, nanti di dalam kelompoknya anak ibu tulis nanti itu apa saja bagian-bagian penting dalam videonya. Dicatat ya. Nah, oke? Bisa? Bisa, Bu. Oke, nah kita pembagian kelompoknya. Nanti dari ujung sana nanti sebutkan kata dang. Yang kelompok ini ding, yang kelompok ujung ini dung. Jadi dang, ding, dung. Nah, nanti bergantian seperti itu ya, Nak ya. Nah, nanti kalau kata yang sama bergabung dalam satu kelompok. Ya, misalnya Maya sama Noven, nanti sama-sama dapat kata dang, berarti satu kelompok. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan diucapkan katanya. Mulai dari Maya dang. Dang. Ya, Mona. Ding. Ding. Noven. Dung. Ya, Zamza. Oke, Istanbul. Dung. Zia. Oke, Evi. Ding. Oke, terima kasih. Nah, silakan bergabung ke dalam kelompoknya. Siapa yang dapat kata dang, gabung ke kelompok dang. Siapa yang dapat kata ding, gabung ke kelompok ding. Oke, anak ibu. Dah, anak ibu sudah duduk semuanya di dalam kelompok. Nah, silakan persiapkan alat tulisnya. Ibu akan bagikan kertas satu lembar ke masing-masing kelompok. Lalu nanti anak ibu amati video ini ya. Video ini nanti akan bercerita tentang unsur dan senyawa itu sendiri. Nah, silakan anak ibu perhatikan, amati, tidak ada yang berbicara, ya. Jadi nanti diskusinya bisik-bisik apa aja, jangan ribut. Nah, nanti terganggu kelompok lain, oke? Nah, ibu putarkan videonya lagi ya. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang zat. Zat secara umum dibedakan menjadi dua. Zat tunggal dan zat campuran. Nah, di video kali ini kita hanya membahas tentang zat tunggal saja, atau bisa disebut dengan zat murni. Apa sih zat tunggal? Zat yang terdiri dari satu jenis materi disebut dengan zat tunggal. Contohnya air, tembaga, gula, perak, garam, hidrogen, oksigen, besi, asam cuka, emas, air aki, dan aspal. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contohnya adalah air atau istilah kimianya disebut dengan H2O. Air terbentuk dari unsur oksigen dan unsur hidrogen. Contoh lain dari senyawa adalah garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue, vitamin C, air aki. Kalau menurut kalian, aspal senyawa atau unsur? Aspal merupakan senyawa, yaitu senyawa hidrokarbon. Selanjutnya bagian zat tunggal lainnya adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur dibagi menjadi dua berdasarkan komponen penyusunnya, unsur logam dan unsur non-logam. Cara membedakannya biasanya unsur logam terbentuk dari zat padat dan unsur non-logam biasanya zat yang berbentuk gas.
Contoh unsur logam adalah seng, perak, tembaga, emas, besi, dan aluminium. Contoh unsur non-logamnya, oksigen, nitrogen, karbon, hidrogen, fosfor, dan belerang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai zat tunggal beserta contohnya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Sudah lihat videonya? Sudah, Bu. Sudah Sudah, ya. Bu. Nah, tadi anak Ibu sudah melihat apa itu unsur, apa itu senyawa. Nah, siapa yang bisa berani untuk mengemukakan ide pendapatnya? Apa itu unsur? Nah, apa contohnya? Ya, siapa yang berani? Di tangan. Ya, unsur itu apa tadi? Zat yang Unsur ini zat tadi. iya. Apa nak? Ya, unsur itu adalah zat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi tidak bisa dia diuraikan lagi, tidak bisa dia dipisah lagi ya. Apa contohnya tadi unsur itu nak? Ada contohnya? Ya, Bu. Seperti seng, Ada seng, ada apa lagi? tembaga, Iya. Oke. Ya, bagus ya. Tepusan tiang. Anak Ibu, tahu enggak tepusan tiang? Ingat? Pintar. Bagus. Kalau Ibu bilang tepusan tiang, jawabnya gini ya. Tepusan tiang. Kampu suwo, kampu kida, duo kampu santiang benar. Nah, bisa kayak gitu nak? Oke, karena tadi anak Ibu sudah pintar semua menjawabnya. Ya, kita lihat, kita coba. Kampu santiang. Kampu suwo, kampu kida, duo kampu santiang. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi anak ya. Kalau yang senyawa tadi apa? Dari videonya. Nah, tadi kan Ibu sudah catat juga tuh ya. Senyawa. Kalau tadi unsur tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diuraikan. Tapi kalau senyawa bagaimana? Bisa diuraikan, nak? Bisa, ya bagus. Nah, karena senyawa itu gabungan dari dua unsur, ya. Jadi dia bisa nanti diuraikan, bisa lagi dipisahkan. Apa tadi contoh senyawa, nak? Ada tadi contohnya apa? Ya. Ada tadi contohnya, nih. Yang Ibu pegang tadi, ada garam, ya, nak? Ada garam dapur. Ya, garam dapur ini terdiri dari beberapa unsur, ya. Namanya natrium klorida. Kalau di ilmu pengetahuan IPA, ini namanya natrium klorida. Jadi ada dua unsur di situ, ada unsur natrium, ada klorida. Lalu kalau ini air, nah air ini tadi kan zat tunggal, benar? Kalau kita kelompokkan dia termasuk unsur apa senyawa? senyawa, Bu. Senyawa, bagus, karena dia terdiri dari dua unsur. Apa unsurnya ini? Air nih. Bagus, pintar anak Ibu. H2O. H itu apa? Hidrogen dan Oksigen. iya, pintar anak Ibu. Santiang. Oke, anak Ibu, karena sudah melihat video, kita lanjutkan. Nah, silakan diskusi anak Ibu lagi.
amati benda-benda yang ada di lingkungan sekitarmu, lalu nanti diskusi bersama teman sekelompoknya, mana benda yang tergolong unsur, mana benda yang tergolong senyawa. Nah, tulis nanti, bikin kolomnya ya nak ya. Setelah itu, setelah kamu bikin kolom, nah tuliskan nanti manfaat dari masing-masing benda. Contoh tadi, kamu tulis tadi ayat ini termasuk apa tadi? Senyawa. Nah, apa nanti manfaat dari air? Nah, tuliskan manfaatnya. Bisa, nak Ibu? Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Cukup. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, baik, karena sudah 10 menit, semua penanya silakan ditaruh dulu, diletakkan dulu, kita lanjutkan dulu. Nah, Ibu coba dilihat, perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di depan ini. Ini gambar apa, Ibu? Ada yang pernah lihat ini enggak? Iklan ini, Bu. Apa nih, Nak? Iklan. Gambar iklan, bagus. Di mana, Ibu pernah lihat iklan kayak gini nih, Nak? Di koran, Bu. Di koran, pintar. Karena seperti pembelajaran yang kemarin, anak ibu ingat iklan itu ada iklan apa, Nak? Iklan yang ada di media cetak, ada yang di media elektronik. Elektronik, Bu. Iya. Yang hari ini kita belajar khusus iklan Media cetak. media cetak. Iya, iklan di koran ya. Di sini ada contohnya nih, rumah dijual cepat, rumah murah. Nah, jadi dia nih mengiklankan apa nih, Nak? Apa yang diiklankannya nih, Nak? Rumah, Bu, rumah dijual. Rumah. Nah, jadi tujuannya buat iklan apa nih, Nak? Nanti ada yang beli, Bu. Ah, nanti ada yang beli. Ya, pintar. Nah, kalau begitu dilihat dari contoh iklan ini, Nak. Tahu nggak anak ibu bagaimana ciri-ciri iklan ini? Nah, yuk dari yang gambar anak ibu lihat, bagaimana ciri-cirinya ini? Kalau iklannya. Ini ada harganya juga, Bu. Ada harganya. Ya. Bu. Ada harganya. Ada itu di daerahnya, daerah Ada. rumahnya. Iya, ada alamat daerahnya ya, Nak ya? Alamatnya. Iya, pintar. Nah, nih Bu, karena tadi seperti di awal kita akan belajar apa sih tujuan orang bikin iklan itu, terus bagaimana sih ciri-ciri iklannya, terus apa nanti bentuk-bentuk iklan yang ada. Nah, sebelum Ibu menjelaskan juga, silakan anak-anak Ibu baca buku paketnya. Nah, di situ di halaman di tema 9-nya ada bacaan tentang tujuan iklan, ada ciri-ciri iklan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca, bisa ya? Oke. Bisa, Bu. Nah, oke, sudah 5 menit. Nah, jadi anak Ibu dari bacaan tadi, anak ibu bisa menjelaskan bagaimana apa sih tujuan orang bikin iklan itu? Ayo, siapa yang bisa? Anak ibu? Baca ini, Bu. Ya, coba siapa yang Ya. bisa Saya, Bu. menjelaskan? Coba sayang, coba. Tujuan iklan itu memberitahukan kalau kita menjual sesuatu. Iya, bagus. Ada lagi? Apa lagi tujuan kita membuat iklan itu? Membuat orang tertarik, Bu. Iya, bagus. Beli. Bikin orang tertarik. Jadi kalau orang tertarik, orang beli iklan apa ya? Barang kita ya, Nak? Ya, Bu. Iya, nah itu tujuan iklan yang sebenarnya, Nak. Jadi tujuan iklan itu, apa tuh tujuannya? Menarik orang. Terus apa lagi? Memberi tahu, ya. Nah, sekarang kita lanjut ciri-ciri iklan. Nah, dari yang anak ibu baca tadi, ada berapa yang bisa anak ibu simpulkan tentang ciri-ciri iklan ini? Nak? Ada berapa ciri-ciri iklan, Nak? 4, Bu. Ada 4, Bu. Bagus, sampai yang 4 tuh, Nak.
Di tangannya ya. Informatif, Informatif. komunikatif, Ya, komunikatif. bahasanya singkat, Iya. padat, dan jelas. Iya, bagus. Apalagi? Dan sifat mengajak, Bu. Oke, pintar anak ibu ya. Jadi ciri iklan itu nak, ciri-cirinya nanti bahasanya yang digunakan di iklan itu pasti dia singkat, padat, dan jelas. Gitu ya. Lalu nanti sifatnya mengajak, sifatnya nanti memberitahu orang tentang informasi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, tadi Ibu juga suruh membaca bahwasanya ada bentuk-bentuk iklan. Nah, ini bentuk iklan yang ada pada media cetak. Nah, Mona, ada berapa bentuk-bentuk iklan yang Mona baca tadi, nak? Ada 2, Bu. Ada 2. Apa itu, nak? Ya, iklan baris 1 sama iklan kolom. Pintar. Sudah bisa enggak anak-anak ibu bedakan mana sih yang iklan baris, mana sih yang iklan kolom? Bisa? Bisa, Bu. Yang iklan Bisa, baris Bu. itu yang seperti tadi itu, Bu. Iya. Kalau jual rumah. Iya. Kalau iklan baris tuh nggak ada gambarnya, Bu. Ada gambarnya, bagus. Kalau iklan kolom berarti ada gambarnya. Kalau iklan kolom pakai gambar, Bu. Pakai gambar, ya pintar. Kalau iklan baris itu hanya terdiri dari tulisan-tulisan saja ya, nak? Terdiri dari beberapa baris saja. Itu iklan baris. Nah, kalau iklan kolom, nah Ibu lihat ini contohnya. Dia memanfaatkan kolom dari halaman di surat kabar. Ciri-cirinya ada gambar. Ya gitu, nak? Oke. Iya, Bu. Nah, Iya. dari 2 contoh ini, 2 bentuk iklan ini, anak ibu paham sampai di sini, nak? Paham, Bu? Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah ini, karena anak ibu tadi sudah belajar bagaimana tujuan iklan, bagaimana ciri-ciri iklan itu, lalu bagaimana bentuknya. Nah, coba sekarang anak ibu lihat iklan yang ibu tayangkan di layar ini. Kira-kira ini termasuk bentuk iklan yang mana ya? Iklan apa ini? Iklan baris atau iklan kolom? Ikan Ini kolom, Bu. kolom nih, Bu. Pintar iklan kolom. Kenapa disebut iklan kolom? Iya. Oh, ini banyak gambar-gambarnya nih, Bu. Iya, ada gambarnya, ya, ada tulisan-tulisannya. Nah, sekarang anak ibu coba berdiskusi dalam kelompoknya, tuliskan apa sih tujuan dari iklan ini, lalu apa ciri-cirinya, dan nanti karena anak ibu sudah tahu ini bentuk iklan kolom, apa isi dari iklan ini. Bisa anak ibu? Oke, silakan berdiskusi, Bu kasih waktu 10 menit ya. Nah, kerjakan. Nah, karena sudah selesai waktunya 10 menit, nah sekarang tugas anak ibu untuk di dalam kelompok. Nah, ini dia. Anak ibu akan ibu bagikan nanti per kelompok LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ nanti anak ibu ada petunjuk apa yang akan anak ibu lakukan. Nah, sudah ibu bagikan ini anak ya. Mau bikin apa kita hari ini, nak? Bikin iklan, Bu. Iya, iklan. Iklan apa? Iklan kolom. Kolom. Iya, iklan kolom. Jadi alat dan bahannya sudah anak ibu bawa, nak? Sudah, Bu. Nah, sudah ada kertas karton, sudah ada pensil. Nah, ya, nanti menggambarnya dengan pensil dulu. Nah, kalau ada salah dihapus. Jangan lupa diberi garis pinggir. Setelah selesai digambar baru diwarnai. Bisa anak ibu bikin iklannya, nak? Bisa, Bu. Bisa lah. Anak ibu sudah besar semuanya ya, pasti bisa. Silakan anak ibu bekerja sama. Nah, nanti ganti-gantian nanti mewarnainya juga rapi-rapi. Jangan kalah dengan adik-adik kita. Adik-adik kelas 1 saja menggambarnya sudah bagus, sudah rapi. Kita sudah kelas 5.
Nah, jadi jangan sampai kalah dengan adik-adik. Oke, Nak? Oke, Bu. Oke, nah silakan berkreasi, silakan menuangkan kreativitasnya ke dalam kertas kartonnya. Oke? Ibu beri waktu berapa ya? 20 menit bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Silakan bekerja. Nah, anak ibu, karena sudah selesai waktunya 20 menit, nah sekarang kegiatan terakhir kita ini, ibu akan memberikan nanti kartu soal. Nah, ini anak ibu silakan lagi duduk rapi. Nah, iklannya. Oh, tunggu dulu. Anak ibu lupa sebelum kita lanjut. Siapa kelompoknya yang bisa menampilkan ke depan kelas? Nah, mana hasil karya iklan kolomnya? Ada anak ibu kelompoknya yang mau? Oke. Kelompok siapa yang bisa menampilkan iklannya? Oke. Baiklah nenek ibu, beberapa kelompok sudah tampil tadi ke depan. Jadi terima kasih atas penampilan anak-anak ibu untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Karena tadi ada beberapa kelompok yang ibu lihat pekerjaannya sudah bagus, ya. Ada tadi yang masih menggambarnya sudah bagus, cuman warnanya agak kurang rapi. Nah, untuk selanjutnya anak ibu silakan bekerja lebih rapi lagi ya, agar indah nanti hasil kerjanya. Ya anak ibu, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah ibu akan memberikan kartu soal, di mana kartu soal ini nanti anak ibu akan ada beberapa buah pertanyaan mengenai pelajaran kita hari ini. Silakan anak ibu nanti jawab langsung di kartu soalnya. Ada di situ nanti namanya, nama, lalu anak ibu langsung saja silang di situ karena ada pilihan ganda, tetapi juga ada di situ uraian. Silakan dijawab dengan hati-hati, ya. Ibu beri waktu untuk menjawab 15 menit. Baik, karena sudah habis waktunya untuk mengerjakan evaluasinya, anak ibu, tibalah kita di penghujung waktu kita untuk pembelajaran hari ini. Anak ibu, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ya pembelajaran kita hari ini. Anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja sih pelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa yang bisa, Nak? Tunjuk tangan. Nanti siapa yang bisa, ibu kasih nilai plus nanti. Ayo, siapa yang bisa? Apa saja pelajarannya hari ini? Jadi kalau nggak ada yang mau, ibu tunjuk lagi, mau. Tentang logam tadi, Bu. Tentang logam, ya. Bagus. Logam senyawa. Ada unsur, ada senyawa. Ya, bagus. ada unsur, ada senyawa. Terus yang terakhir ini yang paling ingat, Bu, yang tentang iklan baris sama iklan kolom. Pintar. Ada lagi iklan baris dan iklan kolom. Gimana itu iklan baris dan iklan kolom itu biasanya ditampilkan mana? Iklan baris tuh yang tulisan-tulisannya di koran ya, Bu. Di koran ya. Pernah Mona baca koran, Nak? Pernah, ada lihat di bawah-bawahnya itu, Bu. Pernah Mona berarti melihatnya ya? Iya, pernah, Bu. Anak ibu yang lain juga pernah melihat? Jadi iya, jangan pula mentang-mentang sekarang sudah punya HP, punya gadget, jadi nggak mau baca koran begini. Jangan sampai kayak gitu ya, karena di koran juga banyak terdapat ilmu yang bermanfaat. Oke, anak ibu, ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, baiklah. Karena anak ibu semuanya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Udah ya?
Oke, kalau tidak ada, baiklah anak ibu, terima kasih anak ibu atas perhatiannya hari ini. Nah, perlu anak ibu dengarkan ya, besok tolong anak ibu, karena kita besok lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, tolong anak ibu catat, nanti akan ibu tuliskan di papan tulis, ada beberapa benda-benda, bahan-bahan yang akan anak ibu bawa untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, nanti anak ibu bawa yang ada di rumahnya ya, misalnya ada garam, bawa sedikit besok, ada gula, bawa aja sesendok-sesendok. Nah, nanti ibu tuliskan benda-bendanya di papan tulis, ya. Oke, anak ibu, ada pertanyaan sampai di sini lagi? Tidak? Nah, kalau tidak, sebelum pulang, coba dilihat dulu sekitarnya, ada nggak sampah? Nah, coba dilihat dulu. Kita lakukan operasi semut dulu. Ada sampah nggak? Oke, kalau ada sampah, silakan dipungut dan dibuang ke tong sampah dulu. Oke, terima kasih anak ibu, karena kita sangat penting sekali menjaga kesehatan, kebersihan, ya. Karena kebersihan adalah, pernah dengar peribahasanya? Sebagian dari iman. Sebagian dari iman, pintar. Nah, baiklah, kelas hari ini kita tutup. Silakan Noven, ketua kelas, disiapkan teman-temannya, pimpin teman-temannya untuk menutup pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Oke, Noven, terima kasih anak-anak ibu atas perhatiannya. Ibu selalu mengingatkan tak bosan-bosannya untuk selalu menjaga kesehatannya. Jangan lupa protokoler kesehatannya, tetap memakai masker ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangannya pakai sabun. Nanti sampai di rumah anak ibu jangan lupa untuk buka bajunya ya, kalau perlu nanti kita mandi karena kita masih dalam masa pandemi sekarang ini ya. Oke anak-anak ibu, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.